Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok terakhir atau kelompok 3 mata kuliah teknologi bersih. Di sini kami akan membahas identifikasi bahaya dan resiko pada PT Semen Padang. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu Satria Nidulahi, saya sendiri. Yang kedua Cindy Javiani, dan yang ketiga Adi Nadila Putri. Nah, untuk pembahasan itu yang akan dibahas ada beberapa poin. Yang pertama itu analisa konsep resiko di area PT Semen Padang. Yang kedua, analisa paparan di area PT Semen Padang. Dan yang ketiga, upaya pengendalian bahaya di PT Semen Padang. Dan yang terakhir, kebijakan lingkungan yang dikeluarkan PT Semen Padang. Langsung saja masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Satria Nidulahi. Nah, pertama itu ada diagram alur PT Semen Padang. Nah, diagram alur itu pertama itu yaitu penambangan. Dia akan di area tambang oleh ekskavator. Kemudian akan diangkut hasil tambang itu menggunakan dump truck. Setelah sampai ke tempat akan ditaruh di tempat, ditampung dan dipindahkan menggunakan conveyor ke crusher. Nah, setelah masuk crusher, dia akan melalui conveyor lagi ke crusher kedua. Setelah itu akan masuk ke proportioning engagement. Setelah masuk ke sana akan digiring mill. Kemudian ke preheater tower. Setelah preheater tower tentuin. Nah, setelah itu jadilah clinker kan. Nah, setelah itu setelah menjadi clinker masuk ke heater reol. Nah, kemudian jadilah musuh ini yang akan menjadi semen nantinya. Dan terakhir itu dikemas di tempat pengemasan. Nah, setelah itu akan dipasarkan menggunakan alat pengirim atau kereta pengiriman. Kemudian selanjutnya ada potensi bahaya kerja di finishing mill. Nah, potensi bahaya yang pertama itu ada debu dan partikel halus. Nah, debu dan partikel halus ini akan mengganggu pernapasan dan kesehatan paru-paru jika tidak ditangani dengan benar. Seperti akan terjadi kayak batuk pilek atau gangguan saluran pernapasan dan lain-lainnya. Kedua itu alat kerja ini pasti ada kebisingan. Nah, kebisingan ini akan mengganggu sistem pendengaran dan sistem kesehatan yang berhubungan dengan sistem indera pendengaran. Nah, kemudian selanjutnya peralatan mesin ini terdapat resiko terjepit, terpotong, terjatuh dari peralatan mesin yang digunakan dalam proses penggilingan. Jadi harus tetap hati-hati ya kalau kita bekerja di sana, jangan sampai kita salah atau tidak hati-hati dan kita akan memotong tali yang terjepit. Kemudian material handling. Nah, material handling ini bisa terjepit oleh material atau tergelincir akibat lantai kecil. Kemudian suhu dan lingkungan meningkatkan resiko kelelahan panas kerjanya. Dan yang terakhir itu listrik dan sistem mekanis. Seperti kita tahu, listrik itu akan memberikan semata kejutan listrik jika ada juga sistem mekanis yang terdapat, dan itu akan menyebabkan kecelakaan misalnya. Kemudian lanjut ada resiko kesehatan dan keselamatan kerja pada unit kiln dan cold mill. Nah, resiko pertama itu ada kebakaran dan ledakan. Debu batu bara dan gas yang terlibat dalam proses bisa menjadi bahan yang mudah terbakar gitu. Kemudian debu batu bara. Debu batu bara ini pada pekerja terpapar debu batu bara dan jangka panjang dapat mengalami masalah pernapasan. Dan tiga itu gas beracun. Kiln ini menghasilkan gas-gas beracun seperti karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur dioksida. Jadi kita harus menggunakan alat pelindung diri, masker supaya kita tidak terkena gas beracun ini. Kemudian kecelakaan kerja, ada resiko terjepit, tergilas, dan terpapar suhu tinggi. Setelah itu panas dan suhu tinggi. Nah, akibat suhu panas dan tinggi ini akan menyebabkan kelelahan panas, dehidrasi, bahkan kelelahan panas yang parah lainnya. Dan yang terakhir kondisi kerja fisik yang berat. Tentu di unit kiln dan cold mill ini membutuhkan fisik yang kuat. Jadi kebanyakan kalau di sana itu misalnya cowok-cowok ya,
pada alat conveyor belt. Nah, resiko itu pertama bayi tersangkut, kerja atau pakaian mereka bisa tersangkut pada conveyor belt yang bergerak, terutama pada saat membersihkan alat dan perbaikan dari bagian tertentu. Di saat saat alat ini in maintenance itu harus dimatikan supaya tidak terjadi kecelakaan. Berapa aparat kekuatan mekanik? Nah, kalau ini kan yang ada di pertambangan atau di industri di sini kan mengangkut material yang besar, jadi resikonya itu sangat besar lah ketika tidak berhati-hati. Kemudian resiko kebakaran. Resiko kebakaran juga gesekan atau percikan api dari bagian mekanis. Kemudian terakhir kecelakaan saat maintenance seperti resiko jepit, terpotong, terbentur, atau bergerak dari satu roller atau mekanisme lainnya. Nah, baiklah teman saya Siti Javiani. Kepada Siti Javiani, silakan. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh saudara Satria. Nah, tadi kan saudara Satria sudah menjelaskan mengenai potensi-potensi dan resiko-resiko pada PT Semen Batu Raja ini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai hierarki pengendalian bahaya. Nah, di sini itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada eliminasi. Nah, dari eliminasi di sini maksudnya kita itu harus bisa menghilangkan atau mengeliminasi potensi-potensi bahaya yang bisa terjadi di lingkungan kerja. Dan yang kedua itu substitusi. Nah, di sini kita harus bisa mensubstitusi atau menggantikan hal-hal yang mungkin bisa terjadi dan bisa membahayakan pekerja-pekerja. Dan yang ketiga itu kita juga harus bisa mengontrol teknik atau perancangan, di mana kita itu harus bisa mengontrol hal-hal yang menyangkut teknis di lingkungan kerja. Yang keempat itu kontrol administratif, di mana di sini kita harus bisa mengontrol hal-hal yang menyangkut administratif. Dan yang kelima kita juga harus bisa menyediakan alat pelindung diri atau APD yang kita tuh harus menyediakan alat APD itu dengan stok yang memadai untuk pekerja-pekerja pada PT Semen Batu Raja. Next. Nah, kemudian di sini pada gambar ini bisa dilihat persentase hasil risk matrix atau resiko-resiko, persentase resiko-resiko pada lingkungan kerja. Nah, di sini ada high risk, low risk, dan medium risk. Nah, pada high risk ini terdapat 16%. Dan untuk medium risk itu resikonya ada pada 47%, dan pada low risk resikonya itu ada pada 37%. Nah, kemudian baiklah di sini saya akan menjelaskan apa saja sih resiko-resiko dari hasil matriks ini. Nah, yang pertama itu ada high risk. Pada high risk ini terdapat 3 resiko pada alat yang ada di lingkungan kerja. Nah, yang pertama itu pada alat dump truck. Nah, di alat dump truck ini bisa beresiko jika alatnya itu mengalami pecah ban, maka bisa mengakibatkan kaca pada mobil operasionalnya itu pecah. Nah, jadi sehingga serpihan-serpihan kacanya itu bisa mengakibatkan pekerja pada mobil operasional atau mobil dump truck ini mengalami luka-luka. Dan yang kedua itu pada alat crusher. Nah, di alat crusher itu bisa mengalami gangguan pernapasan akibat debu-debu yang timbul dari alat ini. Dan juga kebisingan yang tinggi dari alat ini juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Dan yang ketiga itu pada alat belt conveyor. Nah, pada alat ini material-material yang jatuh dan mengenai unitnya itu bisa melintas pada bagian bawah conveyor, sehingga hal ini tuh bisa menyebabkan terjadi kebakaran pada jalur belt conveyor yang menyebabkan kerugian. Nah, yang kemudian itu pada medium risk. Nah, pada medium risk yang pertama pada alat dump truck itu bisa menyebabkan luka berat. Nah, jadi dump truck yang terguling itu bisa menyebabkan luka berat dan juga kecelakaan akibat tidak
betulnya rem dump truck itu juga bisa menyebabkan luka. Dan juga dump truck yang terperosok juga bisa menyebabkan luka berat. Yang kedua, pada alat ekskavator. Nah, jika alat ekskavator ini terguling, itu bisa menyebabkan resiko-resiko seperti luka berat. Dan juga jika mobil operasional itu menabrak pekerja, juga bisa mengalami luka berat. Dan juga bisa misalnya terjadi kecelakaan akibat rem mobil operasional yang tidak berfungsi, juga bisa menyebabkan pekerja yang berada di dalam mobil operasional itu mengalami luka berat. Dan yang ketiga, pada alat crusher, yang pada alat crusher itu fly rock atau debu-debu ataupun bebatuan ataupun kotoran yang ditimbulkan pada alat ini itu bisa mengenai pekerja pada area crusher sehingga bisa menyebabkan luka berat. Dan yang keempat itu kondisi jalan yang sempit untuk dilalui dua alat berat dengan berbeda arah atau jalur dua arah itu bisa mengakibatkan longsor atau dan juga alat yang berat itu bisa tergelincir akibat kondisi jalan yang licin. Kemudian pada logis itu yang pertama ada pada alat dump truck. Nah, pada alat dump truck ini jika terserempat alat ini itu bisa mengakibatkan kaca ruang operasi itu pecah dan mengenai operator sehingga bisa menyebabkan luka. Dan pula material yang jatuh itu juga bisa menyebabkan luka berat, serta pekerja-pekerja yang tertabrak atau terkena debu itu bisa menghalangi pandangan operator dump truck. Yang kedua, pada alat ekskavator. Nah, pada alat ini tuh jika ekskavator melakukan sweep lalu bahkan menghantam ruang operasi dump truck itu bisa menyebabkan luka berat terhadap operator dump truck. Kemudian juga jika terjadi konslet atau konsleting listrik pada saat perbaikan dump truck itu bisa menyebabkan bahaya bagi pekerja. Dan yang ketiga, material yang jatuh pada mobil operasional itu bisa menyebabkan luka berat pada pekerja. Dan juga seperti mobilnya itu misalnya terguling, nah lalu terkena oleh pekerja dan itu juga bisa menyebabkan luka berat. Dan juga mobil operasional yang menabrak unit lain itu bisa menyebabkan luka berat, serta mobil operasional yang terserempet dan mengakibatkan kaca mobil operasional pecah itu bisa terkena pekerja dan mengakibatkan luka berat. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada diagram alir pengolahan limbah di PT Semen Padang. Nah, jadi pada pengolahan limbah ini yang pertama itu limbahnya itu bisa berasal dari personal unit kerja dan juga bisa berasal pada penghuni rumah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu yang pertama kita melakukan pemisahan sampah. Nah, pemisahan sampahnya ini berupa yang pertama ada sampah organik, sampah anorganik dan sampah lainnya. Nah, lalu kita itu akan melakukan peletakan sampah-sampah ini sesuai dengan jenis sampahnya, seperti sampah organik pada tempatnya, sampah anorganik pada tempatnya, dan kita juga memasukkan sampah lainnya pada tempatnya. Nah, di sini pada sampah organik itu akan diangkut dan akan dilakukan pengomposan sehingga bisa menghasilkan sentralisasi atau biro SHA dan juga skala perumahan, bisa disebarkan atau distribusikan ke tempat-tempat seperti yang ini. Nah, kemudian untuk sampah anorganik yang akan dilakukan itu yang pertama akan diangkut dan diserahkan ke bank sampah ataupun juga bisa dimanfaatkan sebagai AFR di kulit. Dan untuk sampah lainnya, kalau untuk sampah lainnya itu berarti sampah yang sudah tidak bisa diolah lagi. Jadi artinya sampah ini itu akan diangkut dan ditaruh ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih saudara Sindi atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu analisa paparan exposure
yang disampaikan oleh saudari Atina Dina Putri. Kepada saudari Atina Dina Putri. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari analisis paparan atau exposure yang ada pada PT Semen Padang. Jadi kalau saudari saya Siti tadi sudah menjelaskan bagaimana diagram alur pengolahan limbah di PT Semen Padang, maka selanjutnya dari pengolahan limbah itu artinya itu adalah merupakan indikasi awal bahwa terdapat paparan atau exposure di area PT Semen Padang tersebut. Jadi di sini kami menyimpulkan ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu, nah, asap pabrik itu menghasilkan debu yang dapat menempel pada jendela, dinding dan atap rumah penduduk. Nah, di sini dari analisis paparan ini ada beberapa hal yang mungkin akan menyebabkan kerugian-kerugian. Yang pertama itu ada iritasi pada kulit. Hal ini dapat terjadi akibat sifat semen yang abrasif kontak dengan kulit. Prosesnya pun bisa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk yang tidak langsung itu karena pori-pori kita itu tertutup oleh keringat, jadi mungkin ada kemungkinan bahwa paparan tersebut terjadi secara tidak langsung. Lalu yang kedua ada alergi. Alergi ini dapat terjadi bergantung pada tingkat kesensitifan seseorang. Alergi yang dapat timbul akibat debu semen itu diantaranya adalah bersin-bersin, susah bernafas, untuk penderita asma dan bisa juga gatal-gatal. Lalu yang ketiga ada iritasi pada mata. Debu ini juga bisa menyebabkan iritasi pada mata. Hal ini terjadi itu tergantung pada banyak atau sedikitnya paparan yang didapatkan oleh si manusia tadi. Nah, iritasi ini bisa timbul mulai dari gangguan mata merah dan juga cedera mata yang serius. Baik, selanjutnya ada analisis paparan selanjutnya itu yang keempat ada gangguan pernafasan. Hal-hal yang bisa menjadi faktor penyebab diantaranya itu saat mengosongkan kantong semen, sehingga debu semen itu akan terhirup oleh si pekerja. Saat mengaduk, menghaluskan atau memotong material, campuran semen itu juga dapat melepaskan sejumlah debu semen. Untuk jangka pendek dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan, sedangkan untuk jangka panjang paparan ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan yang serius. Nah, udara tercemar masuk ke dalam tubuh melalui mulut sampai ke paru-paru, kemudian terserap ke dalam aliran darah, menetap atau dapat disingkirkan dari paru-paru oleh sel rambut halus. Nah, polutan gas dan partikel dapat merusak sistem pernafasan. Misalnya NO, nitrogen oksida, yang dapat menembus bagian dalam paru-paru. Lalu ada sulfur yang dapat menyebabkan penyakit asma dan eksema. Lalu ada karbon monoksida atau CO yang dapat meningkat di berbagai perkotaan dan dapat mengakibatkan turunnya berat janin dan meningkatkan jumlah kematian bayi serta kerusakan pada otak. Nah, lalu dari hasil analisis tersebut, maka Semen Padang mengeluarkan statement berupa upaya pengendalian risiko paparan yang ada di sekitar area PT Semen Padang tersebut. Nah, sebagian limbah debu pabrik semen itu berasal dari buangan clean, jadi buangan kilat. Jadi sebagian dari 50% dari limbah pabrik itu berasal dari sektor kilat. Nah, gas yang mengandung debu akan dilewatkan ke elektrostatik precipitator atau IP. Jadi PT Semen Padang membuat alat yang dapat mengolah lagi atau melakukan treatment lagi kepada debu yang seharusnya dibuang dengan begitu saja. Nah, setelah gas dan debu itu akan terpisah, debu dikembalikan ke raw mill dan udara yang sudah bersih akan dibuang ke atmosfer melalui cerabang asap atau chimney. Nah, gas buang yang diperoleh mengandung debu maksimal 80 mg per meter kubik udara. Alat penangkap debu lainnya itu yang biasa digunakan di PT Semen itu ada dust collector atau Indarum CCR2 atau 3. Nah, baik. Nah, selain daripada penggunaan alat-alat dalam pengolahan debu tersebut, maka ada juga yang namanya kebijakan lingkungan yang mendukung sustainability perusahaan. Jadi untuk mendorong
tujuan perusahaan ataupun misi dari perusahaan yaitu green manufacture, maka PT Semen Padang mengeluarkan yang namanya kebijakan lingkungan. Nah, kebijakan lingkungan ini dapat kita lihat secara legal atau secara resmi melalui websitenya di ptsemenpadang.com, dan inilah kebijakan lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Semen Padang itu terakhir pada tahun 2022, dan ini resmi dikeluarkan oleh Direktur Utama dari PT Semen Padang. Mungkin dapat dilihat secara langsung melalui website resminya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Mbak. Oke, baik, terima kasih. Materi sudah disampaikan semua oleh kami dan teman-teman ini. Pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dari paparan dari kami, boleh silakan mengacungkan tangan. Oke, baiklah, silakan saudari Afif. Oke, baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Afif Rudi dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya yang sudah kelompok kalian berhasil mengenai PT Semen Padang. Pertanyaannya, bagaimana sih perusahaan PT Semen Padang itu sendiri melibatkan karyawan dalam upaya pengendalian risiko dan meningkatkan kesadaran akan potensi risiko di lingkungan kerja? Mungkin itu pertanyaannya gitu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya kami tampung. Kemudian apa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan ajukan tangannya. Sekali lagi ada yang ingin bertanya? Silakan ajukan tangannya. Oke, baik, saudari Diana Putri, silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri, perwakilan dari kelompok 1. Di sini pertanyaannya, apa strategi dari PT Semen Padang dalam mengelola risiko pasokan bahan baku untuk produksi semen? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terdapat dua pertanyaan di sini, kami tampung terlebih dahulu. Izinkan kami untuk mencari jawaban dan diskusi bersama untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Jadi asli sih, Oke, nanti kirim tadi kan belum. ayo kita gue. Oke. Apa ya? Jangan bikin hitung-hitungannya lagi. 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Di sini kami sudah menyiapkan jawabannya untuk pertanyaan dari teman-teman tadi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari saudari Afif akan dijawab oleh Kak Asmania Putri. Kepada Kak Asmania Putri, silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, untuk pertanyaan Afif tadi terkait bagaimana perusahaan melibatkan karyawan dalam upaya pengendalian risiko dan meningkatkan kesadaran akan potensi risiko di lingkungan kerja. Baik, untuk jawabannya itu, kalau cara ataupun strategi dalam melibatkan karyawan itu bisa dengan memberikan pelatihan keselamatan, lalu mendorong partisipasi dalam identifikasi risiko, lalu menyediakan sistem pelaporan dari karyawan ke perusahaan, lalu membangun komunikasi yang terbuka ataupun benar-benar terbuka kepada siapa saja yang ingin melakukan pelaporan, lalu memberikan penghargaan atau reward, lalu melibatkan karyawan dalam perihal audit, lalu membentuk tim keselamatan, dan yang terakhir itu dapat memberikan pelatihan tambahan untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang pengendalian risiko. Jadi mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih jawabannya dari Kak Asmania Putri. Bagaimana saudari Afif, apakah sudah cukup memuaskan jawabannya atau kurang? Dua dari saudari Diana Putri akan dijawab oleh saudari Cindy Jeveni. Terima kasih moderator. Di sini untuk pertanyaan dari tadi akan saya ulangi kembali.
Pertanyaannya itu apa sih strategi PT Semen Padang dalam mengelola resiko pasokan bahan baku untuk produksi semen? Nah, jadi di sini dari kelompok kami itu menyimpulkan bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko pasokan bahan baku dalam produksi semen. Nah, di antaranya itu yang pertama itu kita bisa melakukan diversifikasi pasokan, yang artinya itu mencari sumber-sumber alternatif untuk bahan baku, termasuk pemasok dari berbagai wilayah atau negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Yang kedua itu bisa dilakukan kontrak jangka panjang, yaitu dengan menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok bahan baku untuk mengamankan pasokan dan harga dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga itu bisa dilakukan stok cadangan dengan cara mempertahankan stok cadangan yang cukup dari bahan baku dengan tujuan untuk mengatasi kemungkinan gangguan pasokan yang tidak terduga. Dan yang keempat itu bisa dilakukan evaluasi kinerja pemasok dengan cara melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja pemasok untuk memastikan kendala dan kepatuhan terhadap standar kualitasnya itu berjalan dengan lancar. Dan yang kelima itu bisa dilakukan pemantauan pasar, yaitu dengan memantau kondisi pasar, tren harga bahan baku, dan faktor-faktor ekonomi untuk dapat merespon perubahan kondisi pasokan dengan cepat. Dan yang keenam itu bisa dilakukan teknologi dan inovasi dengan cara menerapkan teknologi dan inovasi dalam proses produksi atau pencarian bahan baku yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada analisis risiko pasokan, yaitu dengan cara melakukan analisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko pasokan dan mengembangkan strategi pengendalian yang sesuai. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih jawabannya oleh Saudari. Bagaimana Saudari Dea? Apakah sudah cukup jawabannya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sesi tanya jawab dari kelompok kami, dan diskusi kita akhiri. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.